Selamat siang, Pak, Bu. Ada yang bisa dibantu? Iya Bu, ini saya sama kakak saya mau tanya soal syarat-syarat mengurus sertifikat waris. Jadi tanah milik almarhum ayah kami kebetulan kan sudah meninggal nih Bu. Jadi kami ingin tanya nih prosesnya gimana ya? Kami ingin semuanya jelas gitu supaya nggak jadi masalah nantinya, Bu. Tentu, Bu. Jadi, untuk mengurus sertifikat waris, syarat utamanya harus mempunyai surat keterangan ahli waris. Sudah ada, Pak, Bu? Kalau itu sih belum ada. Makanya kami kesini kan Bu mau tahu tuh ngurusnya di mana, di pengadilan atau bisa dari BPN gitu Bu. Baik. Untuk surat keterangan ahli waris bisa diurus langsung melalui kelurahan. Jadi berarti boleh lah, Bu, ya, diurusnya di kelurahan aja untuk ahli warisnya, berarti boleh lah ya. Boleh, Bu. Untuk syarat-syaratnya itu apa aja Bu? Baik, untuk syarat yang pertama, saya bantu catatkan ya, Pak. Fotokopi KTP dan KK semua ahli waris. Kemudian yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Kemudian yang ketiga, surat keterangan meninggal dunia atau akta kematian ayah. Yang keempat, surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan. Yang kelima, surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan. Kemudian yang keenam, fotokopi PBB tahun berjalan. Yang ketujuh, sertifikat asli. Yang kedelapan, formulir permohonan. Baik, Jadi, syaratnya Bapak Oke. dan Ibu boleh dibaca dulu. nah, jadi ini semuanya nanti ahli waris harus tanda tangan ya Bu. Iya Pak, harus ditandatangani ahli waris langsung. Kalau kebetulan kan kami ini ada 4 bersaudara nih Bu. Nah, saudara kami yang paling besar itu udah meninggal dunia. Jadi itu nanti dia harus menunjukkan juga akta kematiannya. Betul Pak. Jadi nanti ditambahkan di sini surat keterangan ahli waris dari saudara Bapak yang sudah meninggal dunia. Kemudian nanti surat pernyataan ahli waris sama keterangan ahli warisnya dilampirkan juga. Oke, kalau dia kan punya anak nih Bu. Dia ada 2 anak, terus meninggal ketika meninggal masih ada istrinya. Nah, anaknya itu satu masih di bawah umur, satu lagi sudah 17 tahun. Nah, itu nanti tanda tangan juga semuanya atau yang di bawah umur nih gimana, kan belum bisa tanda tangan. Jadi untuk anak yang masih di bawah umur bisa diwakilkan oleh orang tuanya, tapi harus melampirkan surat pernyataan perwalian atau Gitu. penetapan dari pengadilan. Oke. Jadi kalau yang beradanya di luar kota itu gimana ya, Bu? Baik, untuk surat keterangan ahli waris kan produknya dari kelurahan ya Bu ya. Untuk produk dari kelurahan sebaiknya dikonsultasikan melalui kelurahannya langsung. Bagaimana? Jadi nggak bisa sembarangan ya. Iya Bu, karena surat keterangan ahli waris itu harus ditandatangani oleh ahli warisnya langsung. Berarti harus yang bersangkutan ya, Bu, yang nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dikuasakan untuk tanda tangannya itu. Iya, betul Bu. Jadi ini Bu, tadi kami paling kecil nih gitu. Agak susah dia diajak ngobrol. Itu gimana ya, Bu? Dia kayak merasa bagian dia itu lebih besar gitu. Jadi kalau persoalan seperti itu gimana? Jadi ya, Bu, ya? susah dia diajak ketemu kan karena dia jauh juga gitu kan. Kayak mana, apakah bisa di mediasi oleh BPN atau gimana sih caranya atau gimana? Baik Pak Bu, untuk kasus seperti itu sebaiknya diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, kami tidak bisa proses sampai semua ahli waris setuju. Gitu. Jadi kami berunding dulu lah, Bu. Iya, sebaiknya diselesaikan dulu. Ada lagi yang mau ditanya Bapak dan Ibu? Kayaknya ya itu sih intinya, berarti nggak bisa lah tanpa harus semua ahli waris itu tanda tangan, harus diurus di kelurahan berarti ya Bu ya. Jadi nanti berkasnya kalau udah lengkap semua, nanti dibawa ke sini lagi, Bu. Iya, silakan dibawa ke sini kembali. Nanti kita periksa lagi apakah berkasnya sudah lengkap. Oke deh, kayak gitu. Makasih ya Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Makasih. Sama-sama. Nanti kalau kami perlu info lagi,
mau untuk tanya-tanya boleh kesini lagi kan Bu bertanya-nya. Boleh, silahkan Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama ya. Maaf waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.